Barreskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan. Ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan. Ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Drama Lisa Mariana emang gak ada habisnya ya. Setelah hasil tes DNA yang menyatakan negatif keluar, Neng Lisa tetap kekeh tuh dengan keyakinannya. Bahkan sampai berani untuk tes DNA ulang di Singapura loh. Kalau udah kayak gini sih kayaknya Lisa punya bukti yang kuat ya yang akan di-spill. Tapi semoga bukti itu gak cuma direkam kepala aja ya Neng Lisa. Siapa tahu bisa dapetin validasi sekaligus ekstensi gak sih? Mungkinkah drama Lisa Mariana selama ini untuk mencari kebenaran dan bukan untuk ketenaran? Karena kalau Teuku Rizky sih udah belak-belakan nih. Ingin diakui sebagai mantan dari aktris cantik Prilly Latuconsina, meskipun sang aktris sendiri ngakunya cuma cinta monyet. Semua drama validasi atau eksistensi ini akan kita bahas tuntas di Spill the Tea. Wah, pas banget. Langsung aku mau bertanya banyak kali. Ada berapa pertanyaan? Ribuan. Banyak. By the way, kamu kurus loh sekarang. Kurusan ya? Sukses bariatriknya. Kita angkat Gelas dulu Kita angkat gelas yuk. Selamat datang di Spill the Tea, Lisa Mariana. Terima kasih. Yes. Ya Aduh, ampun. Lisa, tapi aku tuh boleh ya langsung aja aku bertanya sama kamu. Aku tuh pengen tahu dong, sebelum tadi kamu bilang dulu aku segede gini gitu. Iya. Apalagi sih yang paling berubah dari hidup kamu dulu dan sekarang? Selain bentuk badan. Rezekinya. Maksudnya rezekinya sekarang lebih banyak. Alhamdulillah. Oh gitu. Oh gitu. Oh ya? Kira-kira karena apa tuh? Ya kasus lah. Kasus lah. Dia pakai nanya. Loh, udah kayak nggak pernah masuk ke FYP lo aja lu, Pak. Kan cuma kepo loh. Kasus itu gimana ceritanya membawa rezeki gitu loh. Gimana ceritanya? Anggaplah aku orang awam. Anggaplah aku mewakili pendapat orang awam penonton Spill the Tea. Orang punya kasus kok bisa rezekinya bertambah tuh gimana ceritanya, Tolis? Berjalan aja Kak, nggak tahu. Oh, nggak di-create? Nggak ada setting-setting. Nggak ada setting. Semua berjalan begitu saja. Oh, pertanyaan. Waktu kamu bilang dengan ada kasus rezeki kamu bertambah itu apakah karena ketika kamu punya kasus, kamu viral, kamu mendapatkan undangan dan tawaran bisnis kiri kanan, atau karena kamu punya kasus dan kamu mendapatkan Apa? Apa aja Pak? RJ. Nggak ada. nggak ada? Emang ya di undang-undang aja. Oh, maksudnya dari undangan-undangan TV, kayak podcast itu akhirnya dapat bayaran gitu. Iya. Oh, dari situ. Endorsement. Sorry, jadi menurut kamu berkahnya ini karena kasusnya atau karena anaknya, anak kamu ini yang sedang diperjuangkan? Ini rezeki. Rezeki Biar anak. bisa diakuin bapaknya. Berkarya aja gitu. Loh, emang lu yakin banget bapak nggak diakui sama bapaknya? 1000%. Kok bisa 1000% dari mana lo tahu orang kemarin aja hasilnya nihil? Gue kan nggak bisa menyampaikan di sini. Kenapa? Nanti takut ada LP baru lagi, takut gue. Oh. Dikit-dikit LP, dikit-dikit LP. Capek. LP itu apa sih, Lis? Laporan. Kemarin baru ke KPK, Kak. Itu kenapa tuh, Lis? Apa hubungannya lo sama KPK sih tiba-tiba ada KPK? Aliran dana itu. Emang dapat aliran Dijadikan dana? saksi petunjuk. Oh, dapat aliran dana nggak pernah? Iya. Oh ya? Seberapa banyak emang alirannya yang ngalir ke lu tuh? Ada Aduh, lah ya. ada ya. Oh. Iya. Dugaannya ada aliran dana, makanya kamu dipanggil ke KPK. Bukan dugaannya, Kak. Udah A1. Oh, berarti benar terjadi adanya. Oh, Loh. aliran dana itu guna apa tuh? Tujuannya apa tuh, Lis? Itu kan bulanannya Selin. Anaknya, anak kamu tuh namanya Sally. Jadi itulah juga yang kamu jelaskan dong, bahwa itu adalah santunan bulanan. Kok santunan? Apa dong? Biaya bulanan. Biaya bulanan. Oh, biaya Nggak bulanan. mau dibilang itu santunan, maunya Tunggu, biaya. tunggu. Oke. Ini lu pasti nggak paham. Gimana ceritanya yang pada akhirnya kok ada santunan buat anak kamu? Itu maksudnya ada perjanjian di awalnya gitu. Ya.
sekarang gini deh ya, anggaplah kita mewakili pemirsa setia Stilit yang tidak terlalu paham kasus hukum atau gimana-gimana. Hasil tes DNA itu kan membuktikan kalau memang tidak apa yang selama ini kita duga bukan ayahnya gitu ya. Tapi kalau ternyata ia memberikan santunan bulanan, biaya bulanan, berarti kan kalau dia bukan bapaknya, ngapain dia ngasih biaya bulanan? Itu maksudnya. Iya kan? Aku secara publik gak mau gitu. Tapi biaya itu Tapi biaya aku pas hamil, lahiran, sampai selin umur 3 tahun. Itu dari situ semua. Saya umur berapa sih sekarang, Lisa? 3 tahun jalan 4 tahun. Oke, berarti biaya itu berhenti pada saat kapan? 8 bulan terakhir. 8 bulan terakhir. Biasanya tantrum. Oh, tantrum. Udah mau lebaran gitu kan. Oh. Sibuk ini aku mau beli nastar, mau beli apa. Pusing kok, cuma di-read doang sama ajudannya gitu kan. Jadi kesel, akhirnya nge-up di story. Nah, nggak tahu bakal viral ini. Kamu tuh kepikiran sama sekali nggak sih bahwa RK ini punya keluarga, punya istri, punya anak-anak? Kamu notice itu dong dari awal bahwa mereka kalau dia itu punya keluarga? Iya, itu kan salah aku ya. Makanya tuh aku tuh mau minta maaf banget sama Ibu Cinta gitu. Aku udah sempet DM tapi belum direspon. Oke. Tapi kalau tadi Kak Karen sempat bahas ada perjanjian, kamu sebenarnya sama beliau ada perjanjian nggak sama Pak RK? Secara tertulis atau tidak tertulis lah ya? Secara tertulis tapi aku dipaksa untuk tanda tangan. Oh, ada? Ada. Oh, itu terjadi perjanjian itu kapan berarti? Pas aku hamil kurang lebih saya ingat aku ya. Iya. Pas kamu tahu kamu hamil, terus kamu kabarin beliau, kemudian beliau enggak. Jadi aku kabarin ajudannya datang sama tim-timnya ke rumah. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Jadi kayak dipaksa. Jadi kamu pokoknya aku diancam gitu. menandatangani surat yang kamu tidak tahu isinya apa? Karena aku diancam. Oke. boleh tahu ancamannya apa nggak? Iya. Apa? Boleh. Boleh. Bapak mau mencalonkan diri menjadi presiden, kamu jangan macam-macam pokoknya. Kalau enggak, kamu saya penjarakan anak kamu. Gitu. Aku masih 20 tahun, kaget. Beneran ancamannya seperti itu? Beneran. Makanya aku 3 tahun tuh aku diem aja. Tapi tetap tuh dana ngalir terus selama 3 tahun. Oke. Tapi kamu bisa membuktikan kalau memang biaya bulanan tersebut sumbernya dari Dari dia? Dari dia. RK? Bisa. Tapi melalui rekening-rekening ya Random. Berarti nggak bisa terbukti dong, Lis. Nggak bisa Nggak bisa di-trace terbukti back kalau gitu. itu dari... Kalau KPK bisa Kak itu. Takut ya, Nek? Oke. gitu ya? Makanya aku dipanggil Oh, gitu. iya benar. Karena tersangkanya udah 5 orang. Tersangkanya 5 Jadi orang? aku tuh saksi petunjuk gitu. Oh, tersangkanya 5 orang, siapa aja tuh, Lis? Ya jangan disepil. Jangan dong. Iya, walaupun ini kasus nggak live kan jangan disepil. Oke. Kalau gitu sekarang kita punya video pertama nih akan kita putar ya, Ren. Video Ya apa ini tuh? dia nih. Nenek. Atalia Ibu Cinta, Lisa minta maaf gitu karena dari hati yang dari lubuk hati yang paling dalam, Lisa ini udah jadi seorang istri, Lisa rasa apa yang ibu rasa. Tapi Lisa di satu sisi Lisa juga bingung karena ada anak. It's okay. Mohon maaf sebesar-besarnya Ibu buat Ibu Cinta. Jadi sebenarnya memang kamu tuh benar-benar menyesali terjadi hal ini sampai bisa besar dan menyakiti Ibu Cinta gitu Dan ya. keluarganya. Dan keluarganya. Tapi kan salah Pak RK juga. Oke. Salahnya dia Jadi maksudnya kalau aku disuruh minta maaf sama Pak RK, aku nggak mau. Tapi kalau sama ibu mau. Dia Iya. salah karena dia nge-DM kamu. Tapi kan sebagai perempuan cantik kan bukankah kamu udah biasa di-DM oleh laki-laki? Benar. Kenapa kamu tidak mencurigai kalau itu anak bisa terjadi dari dia? Enak aja. Emang pada saat kamu ya jadi ya sama beliau nih ya menjalin hubungan, kamu nggak ada hubungan sama laki-laki lain? Nggak ada, jamin 1000%. Beneran nggak? Beneran Soalnya nggak? dia protek banget nih, gua tatap mata lu nih Kak Karen. Kalau boleh tahu ya, kan tadi kamu bilang kamu selama 3 tahun nggak speak up. Kalau boleh tahu, kenapa sekarang? Manusia ada sabarnya kali ya Kak. Mungkin ini Enggak, adalah... aku ngerasa disepelein yang air-air ini.
Gitu. Karena kamu pernah merasa di sebuah tempat sama dia yang dispesialkan, mungkin gitu ya? Iya. Pernah diratukan. Oh, gitu diratukan kan? sekali gitu. Makanya sekarang kamu kecewa banget, bahkan 8 bulan terakhir itu sudah tidak lagi ada santunan. Buat Bukan anak. santunan, ganti nggak? Bahasanya Apa ganti. sih apa tuh? Biaya bulanan. Biaya bulanan buat jajan bulanan Jajan buat bulanan. Selin gitu. Buat Selin apa buat lu juga? Ya buat gua dua-duanya. Oh iya. Dia Oke. perawatan lah gitu. Kan harus cucok kan, dia kan nggak mau badan kayak gentong air. Buncit dikit. Nah, komen. Jadi harus kayak ini tapi dulu. apa yang terjadi kok tiba-tiba langsung bisa ngembang udah kayak kerupuk masuk ke minyak boom. Aku tuh kalau stres makan terus. Makan. Tapi tujuan kamu minta maaf sebenarnya apa? Karena kamu kan tahu kita sebagai perempuan sekalipun misalnya kamu minta maaf, tetap aja pasti sebagai ibu kita juga hatinya pasti kan terluka. Tidak akan menyelesaikan permasalahan kan sebenarnya. Tapi tujuannya apa sebenarnya? Etikat baik aku. Ya pokoknya mau diterima atau enggak ya yang penting aku udah minta maaf. Karena gini kan, aku tuh udah jadi seorang istri juga ya. Sebelumnya sekarang gue udah jadi janda ini. Janda lagi lo? Iya. Jadi udah Hari cerai? ketiga. Udah cerai? Iya, ini hari ketiga gue Ini- jadi janda. Tinggal nunggu akte aja usur-usur. Tadi kan Lisa mengakui ya bahwa secara tidak langsung Lisa bilang kalau kamu sempat sedih, down, depressed, makanya larinya ke makan. Berarti kamu bisa relate ya kalau apa yang terjadi sekarang pasti juga mempengaruhi Ibu Cinta. Bisa. Ini isi curhatan Ibu Cinta yang menyiratkan pesan kalau apa yang terjadi ini membuat ia depresi. Ada curhatan Bu Cinta, silahkan Fanny. Kamu adalah alasan kenapa mama sekuat ini. Selamat ulang tahun yang ke-21 Zara sayang. Tetap Bedanya 4 tahun doang sama seperti aku ya? Namamu, bertumbuhlah dengan indah, tangguhlah dalam setiap badai, dan jadilah yang terbaik menurut versimu dan Robmu. Love you anxiously. Oh, kamu tuh usianya 25. 25. 25, aku kelahiran 2000, aku Gen Z, antara Gen Z sama Gentong gue gagal. Itu lucu. Itu lucu. Ya. Bisa, di antara sekian banyak cowok yang ngegodain lo, kenapa lo milih Iya, Bapak itu. untuk- Perhatian finansial Iya. oke, Terus? beasiswa nggak tahu kok pinter banget. Maksudnya kayak dikuliahin, gitu. Sempet dikuliahin juga? Iya tapi kan dikasih duitnya nih buat kuliah, aku nggak kuliah. Nah terus? Oh, poya-poya di Bali sama temen. Naga-naga. Terus makanya kan ada di situ tuh, ada di chatnya kamu berbohong. Itu maksudnya berbohong itu lu nggak kuliah, gua kasih duit lu nggak kuliah lu. Karena kan mikirnya waktu itu masih pacaran, antar juga dikasih lagi gitu. Jadi bisa men-treat kamu, mengistimewakan kamu dibandingkan laki-laki seumuran kamu gitu mungkin Iya, dia masih mikirnya iya. main Bisa jadi doang. Karena kayak masih ayah muda loh, banget. Oh bisa dapat dua sisi ya? Iya, dua sisi. Pacar bisa, ayah bisa. Jadi mengayomi semua wanita kalau dia mah. Emang selain berhubungan sama kamu dia ada siapa Ada lagi? kak, aku ada grupnya di handphone. Oh iya? Isinya adalah perempuan-perempuan. Desa. Oh, kalian bersatu tuh para Ada berapa? Anggotanya berapa coba? 5 deh kalau yang di grup. 5 nih, yang resmi ya? Oh. Yang valid. Coba liatin. Kepo dong. Ada buktinya. Nama grupnya apa? Nama grupnya? Nggak ada jeng rumpi. Ada pokoknya, makanya kenapa gue doang yang kena gitu. Sebenarnya yang lo lakuin ini apakah lo mencari validasi atau memang sedang mencari eksistensi? Awalnya validasi. Oke. Sekarang eksistensi aja deh. Karena udah nggak dapat nih validasi kayaknya nih ya. Sulit. Ngapain gue jadi pengemis? Gue nggak lumpuh, gue bisa kerja. Oke. Bener kan kak? Iya. Iya nggak? Ya udah gitu. Tapi Lisa, yang aku suka dari kamu ya, dari sepanjang kita spill yang baru berlalu beberapa saat ini tuh, kamu tuh cukup apa adanya ya. Kayak tadi waktu Fanny nanya, Lis, sebetulnya kamu muncul ke permukaan nyari validasi apa eksistensi? Lu tuh nggak malu mengakui, awalnya gue nyari validasi, gue butuh diakui. Tapi karena nggak dapat, sekarang gue nyari eksistensi aja. Nggak malu loh kamu tuh mengakui? Nggak malu. Enak kok dipanggil-panggil ini program. Apalagi dikasih program. Kali bisa jadi co-host di sini. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik.
bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Berarti itukah sebabnya kenapa kamu ngotot untuk untuk tes DNA lagi ke Singapura? Enggak, jadi gini. Itu ada teman-temanku, beberapa nasihat dari teman-teman. Ini jangan mau di Indonesia aja, di Singapura aja. Oh, Tuh, tesnya. Tesnya ya walaupun mahal, pokoknya kayak gitu-gitulah di Cuman aku masih mempertimbangkan itu kan harus sepertujuan dua belah pihak kan. Iya, betul. Panjang lagi prosesnya. Kayaknya gue capek banget ya anak gue ditusuk kanan, kiri. Itu pengacaranya aja si Pak Muslim aja nggak tega sampai buang muka gitu kan, maksudnya buang muka tuh kayak kasihan gitu. Makanya ya udahlah, terserah lo, tanggung jawab lo di akhirat deh. Oke, aku punya pertanyaan sebetulnya Lisa. Jadi saat ini nih, di tengah-tengah perjalanan ini, apa sih yang kamu cari? Kamu pengennya apa? Sekarang? Hak anak kan udah nggak dapet, ribet banget nih, dipanggil KPK juga, aduh banyak banget deh Kak. Iya, jadi yang kamu harapkan endingnya. Endingnya? Ya, selesainya ini dan pada akhirnya kamu bisa melangkah untuk berjuang, untuk karir, untuk endingnya yang kamu harapkan apa? Aku sehat, bisa berkarya, bisa cari uang sendiri. Jadi Oke, artinya urusan RK menurut kamu adalah ya udah selesai, gue udah nggak mau lihat lagi itu, lo mau Move on. Move on. Berarti udah kelar nih menurut lo, udah bye. Baik, karena kan dia kan juga minta itu tuh, RJ. Apa sih? Restorasi Justice, perdamaian. Dia yang minta bukan aku. Kan katanya aku yang minta, itu kan enggak. Oh itu Oh. pihak sana yang Dia minta. yang Oke. Aduh bocor lagi. Oke. Sebelum kita nge-spill video ya, aku mau nanya, tapi waktu kamu berhubungan dengan Pak RK, apakah dandanan dan penampilan kamu begini atau beda? Apakah dia meminta kamu Ada untuk aku baju kenangannya, ntar makanya next kalau diundang lagi terus aku bawa baju kenangannya. Baju kenangan. Apa tuh artinya baju kenangan? Dia demen banget aku pakai baju itu, suka. Oh iya? Harus pakai itu. Deskripsikan. Bajunya kayak apa? Ini. Oh warna hitam ya. Oke. Bicara mengenai penampilan, kita juga akan nge-spill satu video yang akan memperlihatkan selebriti kita Nikita Mirzani berubah penampilan waktu dia sedang dekat dengan seseorang. Jadi lebih kalem, mengayomi, lebih ibu gitu. Mungkin karena dia bersama siapa akhirnya dia menentukan juga gaya bicaranya. Menentukan gaya bicaranya. Langsung kalem, kalau nggak salah tuh bahasanya ada yang mau foto sama bapak gitu. Intonasinya kan ada apa ya? Iya, kan gitu ya kan. Kan aku nanya, apa sih yang kamu inginkan? Sebetulnya jawaban kamu adalah kamu cuma pengen sehat supaya kamu bisa tetap mempertahankan eksistensi kamu di dunia hiburan. Ingin membalas dendam, membutuhkan pengakuan lagi dari Pak RK. Kamu nggak ada balas, maksudnya nggak ada ini kayak balas dendam? Nggak ada, makanya kemarin pas dipanggil KPK itu katanya ini si Lisa gara-gara hasil negatif jadi nyerang si RK tuh. Enak udah dapet panggilan dari seminggu sebelumnya. Oke. Jadi kalau dibilang bangga nggak sih lo jadi mantannya Pak RK? Enggak. Oke, kita akan spill video Kiki yang mengaku kalau dia bangga menjadi mantannya Bre. Oh wow. Iya. Lu lupa kita mantanan. Woi, gua kagak tahu. Prilly, apaan? Lu kagak cinta sama Kiki? Apaan sih, Prilly? Beneran? Itu tuh cinta-cinta monyet waktu zaman kita sinetron. Emang lu ngitung gue sebagai mantan lo? Mungkin buat lu cinta monyet, buat dia cinta abadi. Enggak, emang lo ngitung gue Ki sebagai Prilly, mantan lo? pencapaian karir gue itu bukan Kobo Junior tapi pacaran sama lu. Iya. Tapi itu jadi viral banget. Yang bikin lucu tuh adalah dia mengaku, dia ngasih tahu ke Prilly lu lupa gitu ya. Dan Prilly menganggapnya apaan sih orang cuma cinta monyet, sementara Kikinya bangga banget. Tapi kita pasti pernah ya punya hubungan-hubungan kayak gitu ya. Yang satu ngaku, yang itu kayak enggak, itu biasa aja, kayak cuma cinta-cinta monyet. Sorry ya Liz, nggak bermaksud nyindir dua teman kamu ya. Tahu, gue di sini mah disarkasin. Nggak ada ke elunya. Apa-apa. Kita mah mental aman kak? Aman. Mental aman. Tapi satu juga bicara mengenai mental, sambil makan dulu. Ayo makan yuk. Aku nggak bisa. Oh iya, kamu nggak usah. Iya, sayur.